pemeriksaan hari ini Mas Tiko mau menyelesaikan supaya tidak dipanggil lagi bolak-balik. Jadi kita mau tuntaskan jam berapapun selesai kita mau tuntaskan. Karena kan Mas Tiko juga sebagai karyawan juga terbatas masa cuti yang bisa diambil ya. Jadi kita mau tuntaskan hari ini. Terus kedua berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan, saya belum bisa tahu berapa tadi jumlahnya ya. Sekitar berapa? 40 ya, lebih ya. Sudah mulai berjalan karena kita bahas satu persatu. Pertanyaan-pertanyaan penyidik sih masih cenderung berkaitan dengan pengeluaran daripada Harlo yang kita jawab satu-satu. Jumlahnya kecil-kecil 1.500.000 karena ini kebutuhan daripada penyidikan dan kita sudah expose juga dalam gelar perkara, maka memang kita harus muat dalam BAP. Terus yang ketiga yang saya mau sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa berkaitan dengan ada tuduhan-tuduhan daripada Mas Tiko Mangkir dan tadi Pak Ibu Polwan siapa namanya Ibu Norma sudah tadi mendatangi Mas Tiko dalam ruang pemeriksaan dan meminta maaf bahwa tidak ada pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan adanya Pak Tiko Mangkir, tidak ada berita, kemudian akan ada jemput paksa dan segala macam. Jadi berkaitan dengan pemberitaan ini kita bisa show pemanggilan itu tidak ada pemanggilan 2 dan 3, ini baru pemanggilan 1 ini. Kita jelaskan per hari ini masih pemanggilan 1. Kawan-kawan bisa shoot ya, shoot benar bahwa ini masih pemanggilan 1. Jadi Pak Tiko atau Mas Tiko belum pernah sampai saat ini untuk dinyatakan mangkir atau apapun. Kita selalu ada informasi kepada penyidik. Terus beberapa media yang itu sudah kita somasi juga ya, Tribun utamanya ya, dan beberapa ya kita sudah somasi dan memang sudah ada take down berita-berita yang merugikan klien kita. Selanjutnya berkaitan dengan hasil gelar perkara, tolong rekan-rekan silahkan tanya apa hasil gelar perkara dari Wasidik kepada penyidik ya, Pak Kanit, Pak Kasubnit atau mungkin Pak Kasat ya, karena hasil gelar perkara dari sisi pertama yang kami ikuti ketika gelar perkara tersebut jelas sekali tidak ada peristiwa pidana. Alat bukti juga sangat tidak kredibel dan dipertanyakan asal muasalnya dan pembuktiannya seperti apa. Ya. Pemeriksaan berarti masih lama, Bang? Kita mau tuntaskan, pokoknya kita kooperatif hari ini kita bisa bereskan. Mas Tiko juga masih kondisi bisa menyelesaikan ya, karena ini biar nggak bolak-balik sekali lagi karena kan jadwal kerja juga beliau yang tidak memungkinkan untuk bisa dilakukan pemeriksaan bolak-balik, jadi kita tuntaskan hari ini. Ada penambahan baru tapi katanya Bang pasal yang tadi sebelumnya. Itu berkaitan dengan laporan polisi yang lain ya, yang kita sebagai pihak pelapor ada penambahan pasti. Apa itu, karena Bang? kami ada dugaan di luar. Hari kemarin kita lihat skupnya ada cuma 1 tindak pidana, ternyata mungkin lebih dari itu, sehingga kita membutuhkan penambahan pasal. Berkaitan dengan pasal apa nanti? Ya setelah kita dilakukan pemeriksaan. Dalam waktu dekat minggu ini kita dilakukan pemeriksaan. Kondisi Pak Tiko sendiri di atas seperti apa, Bang? Kan dari siang ya sampai sekarang. Ya, tetapi kita tadi juga makan siang terus makan malam, terus beberapa ya kita sholat ya, asar, maghrib dan isya ya. Hal apa sih Bang yang membuat ini panjang sekali waktunya dan mungkin sanggahan-sanggahan apa gitu yang paling sulit ketika ditanya penyidik? Tidak ada yang sulit, yang ada adalah kita mengecek satu-satu karena kan 6,9 ini kita harus tuduhan ini kan terlalu global sehingga kita menspesifikkan melalui pembuktian, pembukuan dan rekening koran. Nah, rekening koran ini dijelaskan satu persatu alirannya kemana, ya kan? Jadi perlu detail sehingga membutuhkan waktu yang cukup. Kalau kita lagi bolak-balik sekali lagi kendalanya nanti adalah Mas Tiko kan sebagai karyawan, jadi tidak bisa juga seenaknya bisa minta izin ya untuk mengikuti pemeriksaan. Ada bukti baru apa sih Bu mungkin untuk menolak soal dituduh penggelapan ini gitu? Ya bukti-bukti yang tadi rekening-rekening yang kita buktikan, terus pembukuan dan pencatatan yang ada di dokumennya ya, dokumen yang disimpan oleh Mas Tiko sendiri sudah lengkap
Jadi itu memang detail karena dikomparasi dengan bukti-bukti dari hasil audit, ya, hasil audit dari akuntan. Jadi hitungannya akuntan kemana, hitungan asli faktanya kemana, gitu. Jadi memang tidak akan ketemu, dicari pun tuduhan itu tidak akan ketemu karena kan kita by data dan by detail dari rekening koran dan cash flow yang tercatat. Bang, kabarnya ada akuntan independen yang untuk menghitung ulang lagi, Bang. Apa betul, Bang? Informasinya sih kami belum dapat ya. Seharusnya akuntan independen itu dari awal, kalau perlu sejak laporannya belum dibuat sudah ada akuntan independen, bukan akuntan yang ditunjuk secara sepihak, akuntan yang ditunjuk secara subjektivitas yang pada akhirnya tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan fakta gelar perkara itu di Polda Metro. Tapi berarti ada dugaan ada penunjukan akuntan sepihak dong, Bang? Kenapa? Ada dugaan penunjukan akuntan hanya sepihak begitu, Bang? Dari Tanpa ada awal akuntan laporan polisi ini faktanya dalam gelar perkara pihak pelapor bahkan mungkin ya, dari penyidik sendiri tidak tahu dari 6,9 itu hitung-hitungannya pembacaannya dari mana. Karena pada saat itu kan penyidik juga ditanyakan ya oleh peserta gelar, bisa menjelaskan ya 6,9 tuduhan itu. Penyidik sama pelapor juga tidak mampu menjelaskan di hadapan kami, bahkan kami yang menjelaskan dari mana mereka dapat hitung-hitungannya. Gitu. Karena saya sempat membaca hasil auditnya dan saya bisa menjelaskan, oh ternyata dia dapat seperti ini dan itu sangat tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oke, cukup. Artinya belum bisa dipastikan ya, Bang, hari ini selesai jam berapa? Kita pastikan secepat mungkin, tapi ya jamnya saya belum bisa pastikan. Karena kan haknya Mas Tiko juga untuk mau menyelesaikan supaya nggak bolak-balik lagi. Ya. Izin, Bang, terlambat. Pihak Tiko ingin berdamai tanpa syarat, itu sudah ada pembicaraan nggak sih di antara pihak Tiko dengan AWK? Signal kita boleh berdamai, tapi tanpa syarat. Ya, sampai sekarang belum ada sambutan. Ya, kita tetap jalan. Baik laporan polisi kami yang ada dilaporkan ya, karena kita sudah cadangkan 2 laporan polisi yang berproses juga pada pelapor. Sejauh ini Tiko statusnya apa, Bang? Saksi. Masih saksi ya, Bang? Masih saksi. Jadi jangan sampai ada berita lain ya, saya tegaskan yang bersangkutan saksi dan mau menyelesaikan pemeriksaan hari ini supaya tidak bolak-balik. Ya. Bang, izin, saya terlambat tadi. Udah berapa pertanyaan sampai sekarang ini, Bang? Sudah 42 ya. Ya, 42. Sekarang ini kan pemeriksaan sifatnya pemeriksaan lanjutan. Jadi bukan pemeriksaan awal lagi. Jadi kita melanjutkan dari pemeriksaan sebelumnya. Seputar apa lagi, Bang? Seputar apa saja tadi? Berkaitan dengan rekening koran, berkaitan dengan cash flow, berkaitan dengan akuntan, hasil audit akuntan, ya tentunya dari hasil akuntan itu kan kita jabarkan satu-satu bantahan-bantahannya. Nah, itu yang butuh waktu karena detail. Kita tidak mau kecolongan, satu pun tidak mau kecolongan. Gitu. Tapi ada dugaan Tiko memakai duit itu untuk kepentingan pribadi? Sekarang dalam gelar perkara, mereka sendiri tidak mampu menjelaskan objek yang laporannya apa berkaitan penggelapan ini nilainya berapa. Mereka tidak bisa jelaskan. Jadi menurut kami, ya laporan polisi ini satu tidak bisa membuktikan adanya peristiwa hukum pidana. Kedua, alat bukti yang digunakan juga tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagai alat bukti karena mereka sendiri bingung menjelaskan sebagai pelapor ya. Jadi kalau model seperti itu dalam fakta gelar perkara, apakah perkara ini perlu dipaksakan atau dipertahankan, ya silahkan kawan-kawan sekalian menanyakan kepada penyidik hasil rekomendasi gelar perkara 26 Juli di Polda Metro itu apa. Tapi berarti ada dugaan indikasi bahwa gelar perkara ini dipaksakan, Bang? Gelar perkara tidak pernah dipaksakan ya. Karena gelar perkara menurut Kabinet Humas sudah sesuai SOP. Jadi tidak ada yang dipaksakan. Justru gelar perkara itu bertujuan untuk menguji alat bukti apa yang dipakai, apa dasarnya sehingga naik menjadi penyidikan. Ya, itu tidak bisa semua dijabarkan oleh pelapor. Apa tuduhan-tuduhan mereka? Kalau penggelapan itu harus real, berapa nilainya? Sejak awal harus real. Ya, 6,9 berapa? Ya, apakah termasuk ada peristiwa hukum pidana di dalamnya? Terus apakah ada delik tindak pidana yang terstruktur di dalam laporan polisi? Itu tidak mereka bisa buktikan di dalam gelar perkara gitu. Jadi bukan gelar perkaranya
terburu-buru. Yang saya maksud laporan polisinya ini terlalu prematur karena belum ada rapat umum pemegang saham, tidak ada penunjukan audit yang independen, ya, sehingga baru tertata kemudian ketika kita menjadi kuasa hukum terlapor dalam gelar perkara membuktikan bahwa dugaan ini adalah tidak mempunyai dasar hukum yang kuat. Terus sampai saat ini Mas Tiko sendiri didampingi oleh BCL nggak sih Bang? Kan sekarang ini sudah larut malam juga. Gitu. BCL saya nggak hadir, ya, kuasa hukum aja. Berarti tidak didampingi juga ya? Ya, Tidak ikut mendampingi kan gitu? sudah ada kuasa hukum, ngapain lagi kan? Untuk mensupport suaminya datang. Support kan tidak harus hadir, Itu doa dipastikan juga tidak ada, bisa, ya kan? Ya kan, jalan-jalan juga selama ini juga masih bahagia, mereka masih happy aja sebagai suami istri, ya. Yang saya curiga jangan sampai ada yang iri kalau mereka masih bahagia sampai hari ini gitu, ya. Jangan sakit hati lah, gitu, ya. Kalau mereka tetap bahagia jangan diganggu lah pernikahannya kan. Gitu. Saya tidak menuduh ya. Jadi yang bahagia dengan pernikahan mereka kita harus bahagia. Mendoakan mereka tetap langgeng ya, dengan jealous dengan kehidupan bahagia mereka. Berkaitan juga nggak sih Bang ini untuk memastikan aja gitu dengan adanya laporan tersebut karena merasa tidak cemburu dengan atau kebahagiaan yang bisa jawab yang melaporkan itu sendiri. Bagaimana sih perasaannya, ya kan? Kenapa nggak waktu suami istri laporkan? Kenapa sudah mau bercerai, sudah bercerai terus orang sudah mau menikah terus diganggu-ganggu gitu, ya kan? Tanyakan sama yang melaporkan. Gitu. Tapi dari pernyataan abang ada indikasi bahwa ada kecemburuan gitu bang? Apa? Dari obrolan abang ada indikasi ada kecemburuan gitu bang? Ya silahkan, fakta itu dinilai oleh publik gitu ya. Silahkan, ya kita sebagai kuasa hukum hanya memaparkan fakta-fakta hukum. Tuduhan mereka menuduh klien kami uji dalam gelar perkara, mereka tak sanggup membuktikan dalil mereka. Gitu ya. Oke. Thank you. Ya. ada pesan dari Tiko sendiri nggak sih? Ya salam dari Mas Tiko buat rekan-rekan, sama tahu udah capek. Silahkan istirahat. Sampaikan kasihan teman-teman orang. Ya, tadi. Ya. Kasihan sama teman-teman.